Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Amma ba'du. Perasaan malam ini banyak orang pakai baju baru. Pemandangan Baru, atau baru keluar apa baru. Karena bakal baru. Haji juga pakai baju baru. Baru nemu apa wah itu kalau aku nampok. Nah, dia ngaku sendiri orang dari luar nggak mau pulang tanggung katanya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kalau kemarin saya mengatakan wayas alunaka anissa. Tanya tentang hari kiamat. Kejadiannya yang saat itu setelah saya baca itu. Maka pakai saat saja, berarti setiap kejadiannya. Kalau tanda-tanda yaumul kiamatnya banyak. Akhir zaman itu tanda-tandanya, Nabi diturunkan itu tanda-tandanya akhir zaman dan lain sebagainya. Nanti ada itu sudah seperti itu. Kata Rasul, itu tidak bisa kita tentukan. Kita semua manusia tidak akan tahu tentang kiamat. Apa kata Rasul? Saya melihat di sini. Fa inna sa'ata kal hamilil mutim. Hari kiamat, tepatnya hari kiamat itu seperti orang hamil yang sempurna, 9 bulan sempurna. La yadri ahluha, yang tidak tahu keluarganya. Mata tubji'uhum, kapan mengagetkannya. Kaget biwiladatiha, dengan kelahirannya. Sama saja dengan kelahirannya. Munculnya saat itu dengan kelahirannya anak atau hamil yang melahirkan anak. Kapan tepatnya nggak tahu kan, jamnya berapa, detiknya berapa, kita kan nggak tahu. Yang ada kan bukaan pertama, bukaan kedua dan lain sebagainya. Khususnya orang laki-laki protes, oh gua bakalan 40 hari puasa, kan begitu ya kata. Indomie satu dus. Iya, Indomie satu dus. Alamat 40 hari kita karetin semua pakai karet gelang. Sok tahu. Padahal batasan 40 hari di atas. Kita sering lupa itu batasan atasnya adalah orang nifas itu 40 hari. Bisa jadi istri kita 10 hari, bisa jadi istri kita 20 hari sudah. Terserah apa yang dimakan, apakah pakai obat atau tidak pakai obat. Tapi kita ngotot. Atau yang perempuannya juga tahu rasanya sakit, maka anggap aja ada ibu-ibu nggak ada lah gitu, anggap aja repot gitu, ada di pojok sana. Kalian tembok. Mintanya tetap aja 40 hari, ya kan? Padahal bergejolak itu 40 hari, kasihan, masya Allah. Pakainya rumusannya nantinya itu banyak jalan menuju Roma. Dengan cara apapun, walaupun belum selesai nifasnya akan ditempuh. Bisa telinga, bisa masuk ini, bisa lubang hidung. Nah, mungkinlah kita ditiru lagi belum kita. Beras atau lebih jangan ditiru ya. Kata Pak Wahid katanya lewat kalau lagi suaranya apa nifas katanya bisa pakai kuping. Bininya teriak-teriak, kenapa masih kuping? Kata Ustadz saya katanya pakai kuping. Jangan gerak dong. Blojok. Sini Pak, sini. Macam-macam ya. Keluar semua orang-orang ini. Imajinasinya keluar. Khayalnya luas. Ngayal. Ilustrasi saja kan.
mantek aja. Ilmu yang manfaat kan itu kan ya cepat. Bisa cepat. Geraknya. Orang miskin Kok ngayaknya kalau tinggi. dibilang 1 kali 1 tambah 100 juga semua nggak tahu gitu aja. Kalau ilmu itu langsung merepet gitu. Bahagia deh Pak. Itu. Jadi ya nggak tahu tentang kapan teteh mana. Orang kita masalah hamil aja kapan lahirnya nggak tahu. Nyontok kan kalau di rumah sakit yang suaminya tuh walah keter kan duduk kan bangun kan masuk WC pipis lagi kan anu sih apa biasanya orang kalau keter gitu kan ya kalau ada person gitu beser balik duduk. Untung nggak boleh merokok. Coba kalau di rumah sakit rokok berapa bungkus itu laki-laki di situ nungguin istrinya malah ya. Monggo Kang terusannya Kang gantian ngepot saya. Udah mampet Pak Kiai. Kulla amliku li nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا تستبشرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin, ini artinya Allah Ta'ala memerintahkan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan terlalu sombong. Saya bisa karena Allah. Gitu loh, mesti ada tambahannya. Nantinya sombong kalau saya bisa, saya ngerti, saya ini. La ya'lamul ghaiba al-mustaqbala. Kita nggak tahu yang gaib itu. Nah, bukan yang gaib itu kalau si berkhayangan itu bukan. Awal balik lagi ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maksudnya ghaib di sini surga, neraka, malaikat bila perlu kita tahu malaikat. Nggak tahu hari kiamat itu namanya para gaib, bukan gaib yang berkayangan apa. Yang berkayangan itu jenisnya jin. Jin itu ya ada istilahnya, ada yang kafir, ada yang nah. Sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Baik rupanya maupun perilakunya. Pengen tahu jin, ya udah. Melihat aja sekampung itu paling jelek rupanya siapa? Maaf, biasanya kan ada orang kena daging apa banyak bulannya. Itu saya ngeliat itu kasih kadang-kadang saya nangis ngeliat orang begitu itu. Itu paling jelek-jeleknya manusia. Nah, menurut jin itu seganteng-gantengnya jin. Saya dulu pernah saking pengen tahu jin itu mencoba sama kiai, kiainya udah meninggal lagi. Kiai, saya pengen tahu jin. Sombong kan, kamu nggak muda-muda, nggak enak, nggak pusing, nggak kabur. Dan kan ada kiai, sombong saya begitu. Dibawalah saya menjelang maghrib
ke sebuah kelapa, di kelapa saya masih ingat itu. Sebuah pohon kelapa, sampingnya itu ada septic tank. Tempatnya jin membuat itu, kalau nggak septic tank, tempat pembuangan tulang atau tempat pemotongan hewan. Senangnya udah di sini, maka di tempat sampah itu seneng joget di situ. Makanya buru-buru dibuang sampah itu. Atau WC yang umum, udah nggak pernah digosok, baunya jengkol 1000 rupa. Di situ seneng. Udah, habis itu kayak berdoa gitu kan. Kamu lihat itu pohon kelapa, saya prototin dari pohon kelapa, nggak apa-apa gitu. Prototin lagi, prototin itu keluar kayak ini, kayak buluk begitu kan. Jangan lihat ke atas, kamu pingsan kalau ke atas. Udah itu kakinya aja, udah cukup. Iya, kayak udah kakinya aja kayak begitu gitu kan. Apa mandi saya lihat ke atasnya, baru itu percaya omongannya kayak Bapak. Sejelek-jeleknya jin, sejelek-jeleknya manusia itu secakep-cakepnya jin. Dan berbeda antara jin sama manusia, terbuat manusia dari turut, dia dari cahaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Perdebatan sangat panjang sekali, apakah jin dulu apa manusia dulu. Para ahli tafsir mengatakan jin dulu. Iblis itu termasuk jin gitu loh. Ada kemarin saya cerita wakola Ifrit, rajanya jin itu namanya Ifrit. Ada orang mengatakan rajanya setan namanya Ifrit. Orang Arab kalau mengatakan kepada anak yang nakal benar, Allah ya jawab Ifrit, itu bilangnya Ifrit. Setan lo gitu kan, biasa kira-kiranya begitu kan. Di sini la naf'a wa la dhar illa ma syaa Allah. Law kuntu a'lamul ghaib. Law kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya tahu tentang gaib, bukan tahu tentang jin diberikan apa, bukan tahu tentang surga bagaimana, neraka itu bagaimana. Jangankan jauh-jauh, kalau tahu kita tentang alam barzakh, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita juga akan melakukan nanti itu, akan ketemu hal semacam itu. Ketika idza balaghatir ruhu hal hulqum, ketika roh itu nyampe di sini, maka diri kita akan ngomong, ya Tuhan hidupkanlah lagi, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena dibuka di situ jereng, illa sehatan, terus di situ dibuka, di setel flash disk, malaikat pasang jereng. Mikol, dia waktu kamu lagi cilik gitu. Dari mulai umbelan gitu, dari mulai umbelan apa terus dewasa apa. Manuknya tetangga ditepel gitu terus mulai diberi solusi. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa. Nanti program keduanya ketika lagi mulai setelah diperiksa antara satu dengan yang lain di arah masa. Luar biasa kita tuh bukan begitu tuh. Masya Allah. Kalau kita tahu terus bahwa nanti kita akan disiksa di kuburan, nggak usah dagang lagi tuh, langsung aja, ujak, lillahi ta'ala, dibalik gitu loh. Kira-kira begitu kan? Gratis. Angin mau datang, hujan turun, rujak bebek bobor. Kan bukan begitu ceritanya. Kita juga sama. Ini saya ini udah tua, belum mati belum. Kalau lagi ngelakuin, ya Allah, dulu tuh kenapa saya sekolah kok begini, kenapa nggak begitu? Kenapa kok saya sekolah fakultas syariah nggak laku?
Ayo jajal mau masuk sekolah mana kalau mau saya sekarang? Katanya kan jadi hakim. Penting sekarang ada bank syariah. Ya ada, susah. Ilmu yang pertama dari syariah yang dicabut yaitu ilmu faraid. Kiai aja belum tentu pakai menggunakan faraid. Benar saya. Belum tentu itu faraid diamalkan. Anjir, masa terbang itu. Kan si anak-anak aja pintar sih mengelola duit dari bagiannya aja. Kan ada yang begitu. Waduh lihat aja itu yang bagiannya gede banyak di bayi, waktu warisannya sih gede. Biaran kalau dagang rujak pakai warung segede 40 kali 300 meter, jualannya di lapangan bola. Ada orang tua model begitu tuh ada. Nggak tahu bahwa di atasnya di sini ada ketentuan, ada kalau meninggal ketentuannya pakai waris. Jangan kayak saya nih, saya lagi mumet sekarang. Orang tua meninggal tahun 80, kawin tahun 50, ditanyain surat nikah sama pengadilan agama. Bukan saya ya, kalau saya keleleran surat nikah. Ibu saya dan orang tua saya mampus enggak? Akhirnya harus ada namanya isbat nikah. Bikin lagi laporan. Gempreng. Serahkan. Pak harus pakai advokat. Bayar advokat. Gempreng. Tunggu tanggal sidangnya. Belum jadi. Belum fatwa warisnya belum. Saya harus menyelesaikan itu. Padahal kan gampang. Saya saudara perempuan 3, laki-laki 2. Udah asobah. Yang satunya 3/4 apa 1/4 gitu kan. Ada anak laki-laki dapat asobah, tulis mana asal masalahnya. Sekian. Udah tirkanya berapa? Tirka itu peninggalan dalam bentuk rupiah. Paling gampang dalam bentuk rupiah. Daripada ente masih ngitung rumah, yang satu depan, yang satu samping, itu kan akan rame. Kalau saya ditaksir semua dijadikan rupiah, nanti anunya pakai rupiah. Taruh kalau kamar ruangan ini segini, ini berapa rupiahnya? Oh, siapa yang berani nebus ini kalau kurang bagiannya? Maaf saya hanya kalau kebagian cuma separuh, sisanya silakan tebus kalau pengen nanti. Karena beda harga di depan dengan harga di belakang. Ribut itu walaupun tadinya satu saudara, jadinya rame di situ. Maka daripada awal itu saya sudah menerangkan bagi orang yang meninggal orang tuanya, siap-siaplah akan menghadapi suatu risiko yang besar. Konon menurut cerita saya adalah anak yang pertama. Ya saya harus bolak-balik itu kan bolak-balik. Yang saya tahan, saya sabar-sabarin gitu. Padahal udah jengkel aja sama pegawai pengadilan agama tuh pengennya kan tondok kayak gitu. Saya sudah ngomong, Pak, yassir wala tu'assir. Yassir lana wala tu'assir alaina. Jawab ini nizam, ini aturan. Oke, saya jalani. Terus dalam catatannya ada keluar cek. Nyerahkan materai 25 materai per orang. Saya beli materai, belum kan saya nih. Bener beli materai 20, bukan ini Pak. 25 kali 10 amplop satu orang 250. Saya nggak pernah malmel. Tulisannya hanya bawa KTP asli, KK asli plus materai 25. Ya blokonnya saya bawa beli 25 nganggur 25. Nggak tahunya tuh 25.000 kali 10
10. Kalikan berapa keluarga saya yang masih hidup. Bego tuh begitu, saya nggak pernah ngomong. Dulu memang saya ahli nyuap waktu masih jadi pegawai. Loh bagaimana urusannya ekspor impor di Tanjung Priok? Pedamu, sokok lagi ampan apa? Amplop ininya, pak 50.000, tongol lagi sebelah sini, tongol. Ya kira-kira di Tanjung Priok itu di airport tuh ada 10 ya 50 itu baru di pintu. Belum ketika lagi nyeret barangnya sih kecil cuma karena mahal. Saya seret. Mana suratnya? Sini. Panggil kan ngomongin pojok, awas. Keluar di pintu saya nyari mobil saya di mana? Datang lagi tuh keamanan. Dan parkir bapak di mana? Ini was berat. Akhirnya gaji saya sama begituannya kan banyakan mereka kan nggak punya besar. Tapi itulah sebuah cerita. Apa nanti kalau bukan malaikat pakai amplop begitu, kira-kira amplop aja akhirnya di P3 itu amblas. Lastaktsartu minal khairi. Nabi aja ngomong kalau saya tahu saya mau mati dan bagaimana ceritanya alam gaib, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Paling golongan coro-coro begini. Wa ma masyasu in ana illa nadhir. Kan saya hanya ngasih tahu besok tuh begini loh. Terjadinya begini loh. Akan ijabala ghatir ruh wal hulkum, kamu akan menyesal. Dan itu pasti terjadi dan sampai akan menyebutkan, saya ya Tuhan hidupkanlah kembali, sehatkan kembali. Malaikat itu suruh pergi jauh-jauh biar saya beramal. Kata malaikat, nehi maharatul jahil Al-Burnihi merejel kabeh BPK sepataran aneh dan makan enak tapi gratis. Untuk lancar. Coba kalau buat dimainin, tarik. Masya Allah. Tapi kalau tidak bawa itu walaupun kamu udah nggak bisa apa-apa. Yang ada tuh suara air mata. Tekan. Belasan ini. Lanjutkan dua lagi khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awa Allahu rabbahuma la in atayna salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Wallazi khalaqakum. Allah menciptakan Adam. Terus wa ja'ala minha zawjaha. Dijadikan pasangannya itu dari Adam. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu terdiri dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkong, makanya kelakuannya perempuan tuh bengkong. Ini kurang ajar ya kalau begini. Kayak enggak perempuan aja. Ya salah tasmin baini sulbi wa tara'ib. Maksudnya dijadikannya manusia itu min baini sulbi wa tara'ib. Tapi kalau ini khusus Nabi Hawa, maksudnya itu Tuhan menjadikan tanpa bapak, tanpa ibu. Wajahannya zaujahannya itu pasangan gitu kan. Orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu ya Nabi Adam dan Siti Hawa. Orang lahir tanpa bapak ya namanya Nabi Isa. Orang lahir tanpa ibu nggak ada. Ayo jajal. Ngomong kamu lahir tanpa ibu. Apa meletek dari sini nih? Nggak tahu kalau acit oleh budinya dari sini. Kayu ketuket gitu. Enggak kan? Nggak ada dalam ceritanya. Oleh karena itu seorang ibu mesti harus diutamakan. Surat-surat An-Nisa, Al-Quran aja punya ibu, namanya Al-Fatihah Ummul Quran. Nggak ada Abdul Quran, ada itu Abu Lahab ada. Ya kan? Itu sebuah kenyataan. Jangan kalau sia-siakan seorang ibu. Saya protes kalau itu menjadi perempuan itu bengkong harus diluruskan apa. Kasihanlah perempuan itu. Sudah kalau mens diungsikan karena dia berpenyakit, udah habis dipakai dibuang. Enak aja belum lagi melahirkan ini pasti buang di 40 hari. Biar kita dapat selingkuhan lagi. Terus zaujaha liyaskuna ilaiha. Ini repot ini. Supaya anteng. Ada yang habis kawin itu anteng, ada yang habis kawin itu nggak anteng. Ya mudah-mudahan anteng semua gitu lah. Adapun kalau sebelah ada ini sih, ya diserahkan aja kan akun. Falamma ta'ussaha ja'alat hamlan marrat bihi. Mulai dia hamil. Ya kan? Ini saya ngomong nggak wanti-wanti buat perjaka. Kawin itu gak enaknya di sini mulai. Kalau bini sudah ngidam, ya kan? Aneh-aneh permintaannya. Ada yang permintaannya pengen apa nyundut bulan di atas bulan di sudut, ada macam-macam. Makan colongan. Saya punya tahu udah meninggal sih sebenarnya sama saya. Itu kalau hamil turun di Kairo turun. Kalau hamil ngidamnya tuh pengen megang kepala botaknya orang Mesir, orang Arab. Untung Arab kalau kepalanya dipegang itu nggak marah. Nah dengan kayak Robin itu botak begitu tuh untuk jahat itu mereka pegang nggak apa-apa betul gitu diserahkan. Tapi kalau pantatnya dipegang, lu tabok beneran. Kalau kita kan pantatnya, jodol kepala, emak gua nggak pernah megang kepala, lo yang bisa megang itu cuma tukang cukur. Fitrak. Pemarat falamma taqalat ta'allah. Ketika hamil besar, ya wajar kedua orang tua langsung berdoa. Ini sih enggak. Istri sudah hamil, melihat sudah nggak ada bentuknya, itu kan ubah. Ya, doyot. Laki kerjanya matching. Kemana Pak? Mall. Pak I.
bukannya ini yang mendoakan apa yang ada di dalam kan? Quran kan ngajarin ini. Terus lain ataina sholihan, kalau toh sampean ngasihkan anak yang soleh, artinya bukan lain ataina itu kalau toh semoga sampean memberikan anak sang soleh, saya akan bersyukur yang sebanyak-banyaknya dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu. Terus bagaimana jebrot meninggal? Sudah, Allah. Nah, karena perintah aja menyesal, oh, Tuhan diprotes. Ini tidak adil. Sejak mulai hamil, minggu pertama, minggu kedua, begitu mulai berapa Tuhan kita membiayai istri saya. Nah, bilangnya begitu. Walamma atama soleh ja'ala surga api ma'ata wa ta'ala amma yusrikun. Kalau sampai yang mendapatkan anak soleh, di sini nggak sebutkan solehanya gitu, soleha jadi umum, bisa soleha, bisa soleh. Min itrakil soleh, wa iradatul soleh sama di situ, soleh dan soleha. Apa? Jadikanlah teman. Teman itu bukan punya anak perempuan cakep langsung dikelonin, bukan. Teman kita beribadah. Yang tadinya gitu kan, kalau kita sendirian gitu kan, baca Quran sendirian. Kalau sekarang kan bertiga. Kalau dorong sesuatu bertiga, apa nggak gampang? Ketimbang sendirian. Makanya saya anjurkan baca Yasin, Fadilah mungkin bisa sendirian. Ya Ajit aja kan terpaksa datang ke sini itu karena kangen. Ya Jit, begitu Jit. Ya nggak apa-apa, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau nggak kesini sini, kalau ada blekok, lurik-lurik baru kesini nggak apa-apa. Emang ada blekok yang lurik-lurik? Saya Aziz lagi sibuk liatin BBM naik kok. Iya. Kan ini orang banyak kan baca doa Pak. Kita juga bisa baca susah Fadilah, dorong satu hajat. Tadi kan hajatnya benar Hawa di Cina banyak sekali tuh hajatnya, ada berapa karung tadi. Kalau sendirian kita bisa. Tapi kan termatik dulu sini cangking meretak gitu kan. Ente gawa semen 50 kilo aja udah encok telur dina gitu kan. Tapi kalau itu 50 kilo didorong rame-rame, kira-kira cuma hanya berapa menit saja ke sana. Kan gambarannya kan begitu. Nah, bukan kapan suruh ngaji di sini. Sering-seringlah ke sini, Cik. Sekalian bawa oleh-oleh. Yes. Saya nggak mau sebelah, saya mau ngaji. Halo. Nama rujak kan? Tinggal rujak. Jadi TKP habis. Panasnya, atau warna udan. Udah, minasa sakirin kan gampang. Minasa sakirin berarti itu rame-rame. Di rumah juga begitu. Cuma yang sulit itu memang sulit begitu kok. Di rumah untuk ngajak makan malam bersama itu sulitnya setengah mati. Makanya saya kalau udah cucu apa anak tuh kumpul semua diusirin semua, kita makan bareng. Walaupun habis makan itu tawuran sama cucu gitu. Jadi yang penting makan bareng. Makan bareng itu barokah kata Allah itu kan. Ya seadanya. Adanya babi guling. Dicari cagugu. Atau saya
Terus apa tuh? Ayo seriku nama layak lu kusean wahum yufakun. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ayusrikuna ma yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nashran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la tattabi'ukum wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun innal ladhina tad'una min dunillahi ibadu amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin alahum arjulun yasmuna biha am lahum aydiyun yabtisuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. terus Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Terus Walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah? Coba capek-capek jadi karena ayatnya sama semua gitu kan. Jadi gini ceritanya. Kalau sampean tahu tadi saya ceritakan namanya Ummul Kitab. Kalau Ummul Qura Mekah. Kalau Ummul Kitab Al-Fatihah. Kata Syekh Qutubi, ini Qutubi bukan saya. Tar Qutubi pengamat itu lagi yang ada dosen di petroleum sana. Atau Qutubi pengamat minyak itu yang di Nasdaq. Kata Imam Qutubi begini. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada teleng, apa teleng itu? Ulu hati di situ kan ya. Atasnya terbawahnya ya, kira-kira begitu. Maka sebabnya dikatakan Ummul Quran. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim semuanya, ketika masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makanya lah surat Al-Fatihah sampean pegang kalau sholat, karena tanpa sholat, tanpa Fatihah sholat sampean nganggur. La sholata illa bil Fatihah. Maka ketika baca Fatihah itu hati-hati. Ini tuh saking apa? Doa ini gitu kan. Mak imam belum selesai, dia sudah selesai. Siapa mau dengerin imam? Dan cara yang benar ketika masuk kepada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus dijaga. Ini lafaz ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam hati. Direnungkan. Jangan na'budunya madep ke sana, minta tolongnya madepnya, menyembahnya ke sana, minta tolongnya sama Mbah Nur atau Gus Nur. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali lagi ke sana lagi kan. Ini saya hanya ngerasain sampean. Lihat ketika doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa sholat saya, sholat agama saya, ibadah saya ini. Kalau malam Jumat nggak usah perlu datang ke sini, gitu kan tulisannya. Inna sholat wa nusuki wa mahyaya itu kan sebuah setia itu. Maka masuk pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama saja ketika ada hajat di sana mengatakan fa idza aradallahu syai'an ayyakula kun fayakun bi barakatil kaf pun mudah-mudahan situ bukan dakun ini kun bukan mulu ngomong begitu kapan itu dakun terus sudah padahal alif dibilang bukan kun fayakun hajat di situ iya karena aku tuh iya karena saya makanya pelan-pelan itu dibaca sehari 17 kali. Udah tapi semua di situ doa. Bismillah dibaca ayatnya 7 kali kali 17 berapa? Malaikat keter bawa kalkulator. Masih gampang juga ngitung. Rujak bebek berapa ininya gitu kan. Irisan sekali bebek kan ada irisannya itu. Nggak ada kalau satu ini tuh nggak ada irisannya. Buak kan negara. Ada. Lebih sedikit aja lebih satu itu nggak apa-apa lah. Itu la sholata illa bil Fatihah. Yang lainnya boleh diakhirkan dulu, artinya kita tata kembali. Tapi Fatihah adalah unsur yang terpenting di dalam itu. Sholat dengan Fatihahnya nggak karuan, tapi ketika sujud supaya itu benar, buat nggak tahu ada baca apa gitu. Ya, itulah. Ya, gitu kan. Terus ini kan menceritakan kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu ngomong kalau zaman dulu namanya ada berhala, patung-patung. Kamu bikinlah patung seperti udah rompi ganteng cakep gitu kan. Ada barangnya, ada apanya dan lain sebagainya. Komplit kan seperti manusia. Apa dia mendengarkan doa kita? Gitu kan? Apa dia tahu tentang kemertek yang ada di dalam hati kita, keinginan kita? Enggak juga. Apa dia itu komplit dengan batangannya begitu ditowel dia marah? Kan tidak. Tapi jajal kalau anjing berdiri itu dipilok kayak seperti manusia apa? Berak berdiri di situ, di kono, wah lebak gitu langsung jeplak ke situ. Kan begitu. Berhala tidak bisa mendengarkan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sampai ketika itu ya abadi, kata Nabi Ibrahim, protes kepada orang itu, lima ta'budu ma la yasma' wa la yusir wa la yaghni 'anka syai'an. Kan ceritanya itu Nabi Ibrahim kan bapaknya kan tukang kayu di namanya Jepara. Ya, tukang kayu di Jepara sebagai kuliah Jepara. Namanya Kasdim Yerusalem Kasdim. Namanya tempatnya Mesopotamia di Irak. Kampungnya namanya Kasdim. Maka ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Israel, tanah Israel namanya Salim. Tanah yang memberi keselamatan, pakai Salim. Ketika di Kasdim cepat sama bapaknya. Ngapain sih cepalik gitu? Itu kan kayu, itu kan batu. Apa dengar dia? Apa dia melihat? Apa dia itu menghasilkan pada kita, memperkaya kita dan lain sebagainya? Padahal kita banyak, walaupun bukan berhala, tapi memberhalakan sesuatu banyak. Sama Google percaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cepat benar. Oh kayaknya dia, kayaknya ada bodoh yang mah
aja puyeng. Giliran pulsanya habis bingung malam-malam mana nih lagi mencarinya. Saya tadi malam kuota habis. Wah nggak bisa download lagi download Uhti tadi malam. Uhti loh Uhti. Uhti jilbaber. Kan ini tangga depan gue itu pura-pura aja nih tahu nih Uhti. Tahu Uhti kan jilbaber. Jabar. Muka-muka download ya begitu tuh. Ya abadi. Gitu kan. Itu cerita di dalam ayat yang sepanjang ini. Jadi kalau sudah minas syakirin, janganlah coba-coba minta tolong kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus innalladzina, saya pertokan ke surat Al-Anfal, tapi itu ujungnya udah Al-Anfal. Innalladzina apa itu? Innalladzina taqaw. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun wa idza lam tatihim bi ayatin qalu lawla tabaida qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hada basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun wa idza Udah. Innalladzina. Artinya. Innalladzina taqaw. dan jika setan datang menggoda, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya sudah otomatis orang kalau sudah takwa itu gangguannya besar. Sesuai dengan takwanya kamu. Ada yang diganggu dengan ria. Ada yang hal-hal yang sekecil saja sehingga menjadi amal kita itu waktu gantung-gantung baru ditambah kesombongan, gitu kan? Niatnya ikhlas. Ajib mau nyumbang 50 juta kepada pengajian ini, langsung dilempar situ musuh kedua gitu. Nih lihat gue nih 50 juta. Duit ori itu udah cukup Belanda itu zaman dulu. Artinya orang pengen lihat gitu. Biasa gitu kan. Dengan dia itu amal sudah hilang. Ya asal jangan terus kalau nggak ada apa terus ada orang datang terus ngaku keturunannya apa? Kan gondrong-gondrongnya sama dengan gue gitu kan apa? Dia ngaku pakai belangkon, pakai ini di sini. Siapa itu? Pura-pura pegang keris gitu. Nggak tahu Mbak Suro bukan Gus Nuril. Ya. Banyak terus godaan kalau kita makin nikah.
Saya yang sudah 67 aja itu kalau yang namanya subuh, ya Allah, kalau nggak kebelet kencing, saya nggak bangun itu, malas ngerentek gitu. Berhubung kalau kencing di situ memalukan harus dipel ya gitu kan. Saya buru-buru bangun, walaupun saya cingok, buka aja, biar itu kalau ketahuan anak santri perempuan ketawain gitu. Bapak ayah lagi ngapain? Lagi nyiram mulai selangnya. Kalau udah subuh kan gelap, jebret tunggu mati nanti mau ngaji. Kalau udah itu saya males. Makin tua tuh makin males. Sudah sholat saya sudah nggak bisa ruku, sujud nggak bisa ruku. Saya sholat itu kan yang makin males itu. Kalau pahala ya seperapat juga, ente dapat 10, saya seperapat ya 2,5 lah. Tapi kewajiban sholatnya wajib sore, dapatnya nggak ada. Hebatan sampean kan ada sujud dan rukunya. Itu kalau sudah tua begitu. Kalian aja belum ngerasain tua, masih muda gagah. Nah di situ baru bisa, oh kenapa ya? Gitu dulu saya waktu muda. Kalau sholatnya sekalian 50 rakaat jadi satu buat 10 hari gitu kan. Wah ini masuk pun kita sih tadakkaru. Kalau kita ada gangguan langsung itu astagfirullahaladzim. Walaupun istighfarnya masih pakai istighfar apa itu? Pura-pura istighfar tak lambe-lambe apa? Ya baca astagfirullahaladzim begitu kan. Kapan ya kita berdua? Kalau berdua kenapa? Alhamdulillah. Kalau di jalanan astagfirullah kan, kalau berdua alhamdulillah. Anak muda biasanya. Orang pacaran tuh enak sih dulu gitu. Kita sih nggak pacarannya. Pengennya ditangkap hansip. Kobonya siapa yang mau model begitu? Tazakkaru. Nah, artinya kita langsung bersih-bersih gitu. Jangan sampai kebablasan. Faidahum mubsirun. Terus yang ayat selanjutnya, wa idza lam tatihi bi ayatin qalu laula atayna qala inna man tabi'a ma yuhi ila man rabbi hadza basairu min rabbi wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Itu cara-cara untuk menghilangkan tadi itu, mengurangi beban-beban dosa. Ya walaupun tadi ini ya anjurkanlah seperti wudu apa gitu. Itu sudah cara macam-macam lah. Adapun nanti ulang lagi, percayalah bahwa maghfirah Allah itu sangat luas sekali. Sampai dengan tadi dikatakan kita bala wadir rohu harus ditutup jelas. Sebelumnya itu kayak sekarang ini ya. Perkara itu diterima atau tidak kita usaha. Masa kita udah berusaha mati-matian gitu kan? Cari calon istri sampai ke Cirebon nggak dapat. Masa sih nggak dapat? Jadi buat orang. Dijualin pai, Pak. Masa kalah sama Iya lagi? kan, gitu kan? Ya masa nih maju lagi gitu kan? Maju lagi. Ini dadaku, mana dadamu? Aku remas dadamu. Garuda. Wah idza quri'al ini terus idza quri'al baru nih serius. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Innal ladzina 'inda
dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, ini dibacanya di mana? Kan nggak jelas di sini. Bisa jadi di luar sholat, bisa jadi di dalam sholat. Ya kan gitu. Bagaimana kalau di dalam sholat? Ya kita harus ansitu wasma'u, tapi diselesaikanlah dulu Fatihahnya. Beda dengan makmum masbuk. Iya, udah masbuk pakainya imam sujud, kita ikut sujud. Yang terakhir kita kurang 1 rakaat, imam salam, kita ikut salam. Bubar kan begitu. Bukannya nambah lagi 1 lagi naik ke atas, ikut salam. Banyak begitu, coba kalau lihat itu. Ya sering itu pas terawih. Ya kalau terawih masih penting sunnah, masih penting, ini sholat wajib. Tapi sholat Supiri lebih sering. Ya, pas yang ke-20 baru terawih lagi. Ya itu sunnah masih penting lah, masih itu juga bicarakan itunya. Wajib ini. Makmum masbuk. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u. Bagaimana kalau dibaca ada orang bagi baca Quran? Saya pengen ngomong gitu kan. Ya silakan ngomong, harus ngomong, dengarkanlah lagi Al-Quran. Bukan nanti di sholat itu kita ada lagi imam lagi baca ayat Quran, nanti ngobrol sama sebelah. Oh panjang bener ya imamnya. Endra itu Endra. Sama Mbak Yai juga itu. Satu pondok. Yang ansitu wasma'u itu terjadi di dalam khotbah. Ansitu wasma'u bukan solu. Kalau khotib sudah naik mimbar, berhenti. Ini sebuah khotib udah mimbar, udah ketok lo. Rohnya datang pakai sopan gitu. Ada yang begitu tuh ada. Kayak pinter-pinteran dewek pun pakai sorban wah kiai itu hebat. Kiai ngerti asik itu wasma'unya itu kan. Kalau itu kan sudah di awalnya kata Pak Margote kamu ngomong. Apabila imam sudah naik, maka itu kan ada kan biasanya gitu kan, itu wasma'u. Sampai teman saya itu karena dari muda sampai tua ada di Kemang dia tinggalnya itu namanya siapa lupa lagi. Itu sampai dipanggil Pak Aji itu karena dia kerjanya begitu, kalau khotbah Jumat dia yang bagian Aji itu wasma'u Aji orang-orang. Namanya lupa Khairul apa Khairul Aji itu. Saking seringnya dia pegang Aji itu. Sampai sekarang kan Nurholis namanya. Nurholis itu sana ada, saya waktu mondok ada 3. Nurholis Sidoarjo, ada Nurholis Babat, Bojonegoro lah, itu yang Nurholis Ansi itu tanah Babat. Terus mana Nurholis Ansi itu? Ada lagi tukang cukur gantinya dia itu sebelum itu. Pak siapa? Kamu mau cukur di mana? Itu tukang cukur Ansi itu di bawah beringin. Jadi Pak Ansi Pak Ansi itu bukan tukang cukur. Nah, Baca Al-Quran itu adanya di situ katanya. Ketika khutbah
ketika imam lagi baca ayat Quran, situ jangan situ orang sudah mimbar, khotib udah di atas, mentang-mentang pakai sorbannya gede di tengah-tengah lalu Semuanya itu dilangkahi. sholat apa kata-kata itu. Saya tahu sih itu tahiyatul masjid, apa qobliyatul masjid atau qobliyatul jamaah gitu kan. Tapi yang anjuran yang wajib kan itu kan sunnah, yang wajib tuh ansitu wasma'u. Ya saya juga nggak ngerti madhab mana. Itu kok yang lagi bilang itu aliran sesat. Ya itu ada tata caranya gitu. Itu aja sudah ganggu orang lain itu. Orang lagi roto apalagi tulisan belakangnya kaosnya zaman sekarang kan begitu. Fuck you. Oh, masya Allah. Atau fuck off gitu. Astagfirullahaladzim. Ini ayat yang terakhir mengandung iki baida quri'at Quran. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ya, karena di sini itu makomnya sudah makom sufi. Suka pilih-pilih. Ya kan sudah murid, saya bilang sudah murid, sudah salib, ini sudah mulai kan. Belum ma'rifat di sini belum, masih sini. Lalu murid bagaimana cara wirid dijajahi sama apa. Ya doanya sekarang sudah diatur. Kalau pas lepas doa bacanya amin. Kalau orang Indonesia kan kalau kunut aja beda kan. Imam Syafi'i ya sama-sama di Mesir dan Imam Syafi'i. Jangan lihat di Mekah. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Enak itu bahasa. Amin. Kubur. Ampun itu malaikat. Kata malaikat harus bersobek. Seneng. Enak. Terus pakai wala. Apa tuh? Doanya wala itu apa? Itu buku amalnya dibuang bro. Kalau sudah wala itu bagaimana itu apa sih? Wala itu. Oh, tidak bagaimana ada papi, tidak bagaimana apa itu. Ya, pokoknya wala ada wala-walanya kan kalau orang Indonesia lain. Kalau sudah wala-wala balik. Wala. walamu ini wala ini mungkin dibalik kan namanya. Takut itu. Menolak bala kan. Tasapan dijawab saja dengan kalimat ya Allah. Oh, so pakai dibalik begini. Saya tuh nggak tahu tuh. Menolak. Anunya bab kunut kalau sudah wala-wala anu begini kayak senam pagi. Tapi kalau wala no. Untung kode kan. Ya, untung orang India kalau ini. Ya tidak dijawab dengan kalimat Allah. Sama orang Islam di Indonesia. Kalau sudah khutbah terakhir fadkurullah la'allakum tuflihun apa tuh. Ketika fadkurullah apa kalau menjelang ayat, saya udah lama nggak khutbah sih, kalau khutbah tuh yang khutbah awal mau ke khutbah sani berhenti itu. Barakallahu wa lakum amin terus wastaghfiru kan gitu kan. Wastaghfiru ya nggak doa, nggak istighfar. Itu kalau dibahasa kan kalau lagi di luar anjing lu gitu kan bisa. Padahal kita diajarkan wastaghfiru. Baca istighfar selesai itu imamnya turun. Ya kan ente ngangkat Allahumma ighfir lana wal walidina wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Baca istighfar itu makom ijabah. Ini selesai. Banyak itu karena nggak ngerti wastaghfiru. Bacalah istighfar. Yang ngomong siapa? Imam atau khotib.
Innahu huwal ini sih dia sandal gua di mana? Ya, ketika wastaghfiru selesai turun, kamu baca doa apa saja yang penting istighfar. Istighfar buat diri sendiri, buat orang tua silakan. Itu makom ijabah. Mabainal khutbah ini makom istighfar. Cuma karena tidak pakai khotbah. Woi, baca istighfar loh, gitu kan. Ya batal lah gitu. Atau pakai istighfar. Atau astagfirullah. Siap. Bacalah istighfar. Apa begitu? Kalimat wastaghfiru anjuran kepada kalian untuk baca istighfar. Saya berkali-kali ngomong di sini nggak tahu di mana. Bapak saya jauh nggak denger, itu terserah nggak denger. Anjurannya itu dari khatib. Ya kan, coba itu. Besok di Jumat nih. Kalau Jumat. Iya, kalau Jumatan barakallahu li wa lakum. Ya kalau Jumatan kalau di sini qiyamul lail. Kalau belum berangkat gitu. Dan barakallahu li wa lakum. Amin. 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 Wastaghfiru li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Khatib turun kan? Makmumnya tuh jangan kayak gembel gitu, langsung baca Allah maghfir atau lil muslimin atau li walaihi wa lijamin. Terserah, yang penting ada istighfar. Itu makom ijabah. Jangan musuh makom ijabah mesti harus di depan multazam. Gitu. Sudah datangnya sholat, ya kan? Ketika suruh begitu masih cari sandal, cari tempat, suruh istighfar sama khotib nggak mau. Apa nggak kau beringat 7 kali gitu? Ya, jadi jangan diulangi lah. Tapi kalau lupa ya nggak apa-apa gitu. Kalau istighfarnya diganti doa, Ya, gimana? apanya? Kalau istighfar itu kan harusnya istighfar, terus dia nggak beristighfar. Emang istighfar itu bukan doa? Iya kan? Astagfirullah itu kan bacalah istighfar itu doa kan. Allahumma maghfir. Kan pakainya Allahumma di situ. Astagfirullah juga sama. Ada Allahummanya. Tapi kalau Allahumma dituliskan, kan ada. Pakai kalimat semoga, dan pakainya semoga gitu kan. Kalau Allahumma sholli ada Allahumma. Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam doa bukan doa. Barakallahu li wa lakum doa enggak? Doa. Tidak perlu Allahumma barik. Tidak perlu. Itu sudah kalimat doa mengandung kalimat itu